Jokowi tidak pernah mendirikan Nasakom. Jokowi tidak pernah mengaku bangga menjadi anak cucu PKI. Jokowi itu perintis, bukan pewaris. Tapi kenapa dia yang selalu disalahkan? Ingat, negara ini bukan warisan. Negara ini hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Hidup Pak Jokowi, hidup Indonesia Raya merdeka. Aku sih panggah penak zamane Pak Jokowi. Pengen testimoni zamane Pak Jokowi luwih penak. Tili ono dalan-dalan mlebu alas, dalan-dalan mlebu pegunungan, dalan-dalan ning desa-desa pelosok. Delok zamane Pak SBY, dalan ki wah srakaruan. Zamane Pak Jokowi dana desa dikucurkan, pembangunan jalan-jalan sampai ke pelosok desa, semua dibeton, diaspal. Terus lampu-lampu desa diaktifkan, talut-talut desa semuanya dibangun. Kemungkinan ada yang desa dikucurkan dana desanya tapi bukan untuk pembangunan desa, itu ada. Dana desanya dikorupsi itu ada. Tapi itu kan di luar dari pengawasan. Nah itu testimoni penak zamane Pak Jokowi. Selamat pagi Pak Jokowi. Alhamdulillah pagi ini senantiasa saya akan mendoakan Pak Jokowi dan keluarga dalam keadaan sehat. Pak, mudah-mudahan Bapak diparingi sehat, diparingi kesabaran, Pak, karena akhir-akhir ini fitnah yang kejam senantiasa ditujukan pada keluarga Bapak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kekuatan kepada Bapak dan keluarga sehingga waktu yang membuktikan bahwa Bapak Jokowi adalah orang yang benar untuk mengatur negara ini. Bagaimana negara ini terbangun dan berfondasi yang baik, dasar-dasar pembangunan untuk Indonesia maju. Semoga apa yang menjadi cita-cita Pak Jokowi untuk Indonesia akan lebih baik lagi dan lebih jaya bangsa ini. Amin. Pak, saya kangen dengan kepemimpinan Bapak. Sesuatu yang normal saja jika berhubungan dengan Bapak Jokowi akan dipermasalahkan, apalagi sesuatu yang tidak normal. Nah, ada satu yang tidak normal, contoh seperti kasus Sylvester Matituna. Ketika Sylvester Matituna tidak dilakukan penangkapan, tidak dilakukan penahanan, tidak dipenjara saat ini, kok yang disalahin Pak Jokowi? Yang disalahin yang punya penjara, yang disalahin, bukan Pak Jokowi yang salah. Yang punya penjara yang salah berarti, gitu loh. Jadi yang namanya hukum itu ada namanya upaya paksa. Jadi ketika upaya paksa itu tidak bisa dilakukan, disitulah berarti letak hukum itu sudah bisa dilecehkan oleh manusia, oleh orang gitu loh. Jadi ini merupakan tanggung jawab daripada aparat penegak hukum, tanggung jawab daripada lembaga pemasyarakatan, karena kasusnya sudah selesai. Kalau memang Sylvester sudah diputus pidana, sudah menjadi terpidana, berarti tinggal melakukan upaya paksa. Apa upaya paksanya? Ya, ditahan, ditangkap, masukkan penjara itu loh. Nah, apakah kemudian ketika upaya paksa itu tidak bisa dilakukan, Pak Jokowi yang salah? Dalam menghindari masa hukumannya gitu loh, dalam menghindari hukuman bersembunyi di Solo, kan lucu. Jadi sebenarnya teman-teman, menjadi pendukung Bapak Jokowi ini berat, ini fakta loh. Jadi pendukung Bapak Jokowi ketika melakukan kesalahan justru akan lebih berat hukumannya, justru akan lebih berat, hati-hati, karena tidak akan dilindungi. Ketika pendukung Bapak Jokowi terbukti melakukan kesalahan, pasti akan lebih berat. Saat ini Bapak Jokowi udah pernah tugas, apakah bisa super power melindungi seseorang? Ya jelas gak bisa. Begitu besarnya Jokowi, jadi setiap apapun yang terjadi, produk-produk politik yang ada sampai saat ini selalu dikaitkan dengan Jokowi. Kalau salah itu urusan Jokowi, kalau menang, kalau salah itu pasti produknya Jokowi, kalau bener itu pasti produknya si Anu. Woi, Jokowi dua periode itu telah membantu Indonesia keluar dari masa krisis, khususnya krisis pandemi. Itu sulit, geng. Kalau nggak ada kepemimpinan kuat saat itu, mungkin Indonesia tidak sebaik ini. Kalau sekarang ada hiruk pikuk tentang PPN, itu kan produk undang-undang. Kalau nggak dijalanin, berarti pemerintahan Prabowo melanggar undang-undang. Kalau dijalanin banyak yang nggak mau kan. Tapi kan undang-undang sudah mengatur kita. Ya kalau nanti bisa dirubah tetap 11%, ya monggo. Kalau harus bertambah, ya juga. Dan itu adalah Prabowo, tapi tidak bisa dimungkiri bahwa pengaruh geng Solo. Woi, Replikarun, gua mau nanya nih,
itu istilah geng Solo itu dari mana? Hah? Dari mana itu asalnya istilah geng Solo? Ya dari kelompok kalian kan? Dari kelompok kalian yang sakit hati. Sakit hati di sini ya macam-macam lah. Ada yang sakit hati karena dipecat kayak lu. Ada juga yang sakit hati karena mantan narapidana seperti Roy Panci. Ada juga yang sakit hati karena nggak dipakai semasa pemerintahan Pak Jokowi. Ada tuh ya seorang ibu-ibu yang berprofesi dokter katanya. Dia 2014 mendukung Pak Jokowi. Tapi sama sekali nggak dipakai sama Pak Jokowi. Sehingga sakit hati sampai sekarang mendarah daging. Tifa. Itu kan. Parah. Jadi kita selama ini nggak pernah dengar tuh yang namanya kelompok geng Solo itu. Nah, itu asalnya dari kalian itu sendiri, begitu loh. Terus kalau memang Pak Jokowi itu nggak baik di mata kamu, kenapa nggak dari dulu lu bongkar? Semasa lu masih punya jabatan, masih dekat dengan Pak Jokowi. Seharusnya yang jelek itu katakan jelek, yang baik katakan baik. Semasa lu menjabat, jangan sekarang. Kalau sekarang lu menjelekkan Pak Jokowi, ya itu masyarakat itu berasumsi pasti berdasarkan sakit hati karena dipecat. Begitu loh, Repli. Dan jejak digital kalian ini tahu, semua orang tahu, bisa lihat di Google. Repli Harun jejak digitalnya apa? 2 kali dipecat jadi komisaris BUMN. Ya kan? Bisa dilihat, misalkan ya Roy Panci apa jejak digitalnya? Pertama, sewaktu jadi Menpora tidak hafal lagu Indonesia Raya. Bisa dilihat. Ya kan? Begitu juga dengan si Tifa, pernah menjelek-jelekan Pak Prabowo. Nge-tweet terus tuh. Ada jejak digitalnya. Semuanya ada. Makanya masyarakat sekarang nggak bodoh. Tinggal searching aja mengenai jejak digital kalian, udah tahu. Gitu loh, Repli. Gue dulu sempat salut sama ini orang nih. Bener, karena membela kebenaran. Sekarang, setelah dipecat, wah, udah macam-macam dia. Ya itu ya teman-teman, tadi kita dengar sendiri banyak masyarakat di daerah mengatakan lebih enak di era Pak Jokowi karena ada dana desa, lalu jalan-jalan, jembatan, dan berbagai infrastruktur lah ya di desa itu terpelihara dan dibangun karena ada dananya. Ya kelebihan Pak Jokowi ini yang saya suka, dia tidak pelit ya, tidak pelit anggaran kalau udah untuk pembangunan ya. Pak Jokowi itu nggak ada istilah efisiensi ya dalam arti kalau untuk rakyat ya. Ini kelebihan Pak Jokowi ya teman-teman, berani spekulasi, dan Pak Jokowi itu selalu menjadikan APBN menjadi motor penggerak roda ekonomi, dan terbukti di era Prabowo ketika efisiensi di awal-awal begitu agresif, sekarang sudah terasa dampaknya dan Pak Purbaya langsung Menteri Keuangan yang baru itu mengucurkan 200 triliun ke Bank Himbara. Ya memang malah ditekan sekarang harus salurkan tuh semua dana ke sektor produktif. Ujung-ujungnya harus balik kepada prinsip APBN sebagai motor penggerak ekonomi. Nggak bisa uang itu dihemat-hemat, lalu uang di masyarakat tidak beredar banyak, daya beli turun, usaha turun, ini malah celaka ya teman-teman. Jadi Pak Jokowi itu berani spekulasi, dia tahu ambil hutang, dia tahu dikritik, tapi kekayaan Indonesia meningkat, APBN meningkat kan jadinya. Jadi karena penerimaan pajak meningkat gitu. Jadi memang butuh orang yang berani spekulasi kayak Pak Jokowi ya, tapi terukur dan berani kerja di lapangan ya untuk mengawal program-program ya teman-teman ya. Luar biasa ya teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.